Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi malam hari ini dengan saat teduh dan doa sebelum tidur. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini sebelum kita lebih jauh lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Mengucap syukur malam hari ini Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami terus boleh merasakan dalam hidup kami Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu begitu luar biasa. Malam hari ini Tuhan, kami hendak lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat teduh malam hari ini mengambil pembacaan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Alkitab kekayaan dipandang sebagai sesuatu yang netral. Artinya benar atau tidaknya suatu kekayaan itu tergantung pada cara memperolehnya dan pada sikap seseorang terhadap kekayaan itu sendiri. Jika cara memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan, dengan mengambil jalan pintas, menghalalkan segala macam cara, tentu saja kekayaan yang semacam ini tidak benar di hadapan Tuhan. Demikian pula jika ketika seseorang menjadi kaya, lalu kemudian mulai bergantung pada kekayaannya melebihi ketergantungannya kepada Tuhan, maka pada saat itulah juga kekayaan menjadi tidak benar. Jadi pada hakikatnya kekayaan itu sendiri tidaklah salah. Yang salah adalah bila kemudian kita mulai bergantung dan mengandalkan kekayaan dalam hidup ini. Bahkan kita ingin kaya, itu akan menjerumuskan kita pada hal yang lebih salah lagi. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak tokoh dalam Alkitab yang menjadi kaya. Mereka menjadi kaya dengan cara yang benar dan dengan kekayaannya tidak membuat mereka kemudian menjauh dari Tuhan. Contohnya adalah Abraham, Ishak, dan Yakub, para bapa leluhur orang Israel. Mereka memperoleh semuanya dengan cara yang benar, dan kekayaan yang mereka peroleh tidak mengubahkan sikap mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menjauh dari Tuhan. Mereka tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Bahkan melalui kekayaan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Namun di sisi yang lain ada juga contoh lain. Ada seorang raja di Yehuda yang berubah sikapnya manakala Tuhan telah mempercayakan begitu banyak kekayaan kepadanya, yaitu Raja Hizkia. Pada saat utusan dari Babel datang ke Yehuda, ia menunjukkan dan memamerkan kekayaannya pada mereka semua. Kemudian Tuhan menegur Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya karena kecerobohannya itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukan hanya tentang kekayaan. Kemiskinan pun bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan. Melalui doa Agur bin Yake ini, ia memohon kepada Tuhan agar tidak diberikan kekayaan maupun kemiskinan. Sebab bila ia menjadi kaya raya,
Hal itu mungkin saja bisa membuatnya menjadi orang yang sombong atau menyombongkan diri dan kemudian berkata, "Siapa Tuhan itu?" Dan bila ia kemudian miskin, akan mengutuk Tuhan, akan mencemarkan nama Tuhan dengan cara mungkin mencuri dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya makna dari doa yang dinaikkan oleh Agur bin Yake ini adalah agar kita tetap cinta Tuhan dan dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan kita dengan segala baik. Dalam doanya dia mengatakan, "Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Itu artinya baik ketika masih miskin maupun ketika sudah menjadi kaya, dia tetap cinta Tuhan dan dapat menikmati sebuah kehidupan. Sekalipun mungkin di tengah kemiskinan maupun ketika Tuhan mempercayakan kekayaan dalam hidupnya, sehingga tidak menjadi orang yang kemudian lupa diri dan kemudian menjadi orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini persoalannya bukan tentang kaya ataupun miskin, tetapi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita adalah, yang pertama, mari kita memperhatikan agar dalam kehidupan kita tidak menetapkan keinginan untuk menjadi kaya itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Ingin kaya justru akan membuat kita terjebak dalam berbagai macam dosa dan kesalahan, bahkan bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kita harus menetapkan dalam kehidupan kita sebuah tujuan untuk hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika hal itu menjadi tujuan utama dalam hidup ini, maka cara kita untuk memperoleh segala sesuatunya pun harus dengan cara-cara yang benar, yang jujur, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka seperti halnya dengan Abraham yang kemudian diberkati Tuhan, demikian pula dengan Ishak dan Yakub. Ketika mereka melakukan segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang memberkati mereka sehingga mereka menjadi orang yang kaya. Namun dalam kekayaan itu pun Tuhan memberikan sebuah tujuan di dalamnya, agar ketika diberkati harus menjadi berkat. Itu artinya supaya hati mereka tidak kemudian berubah, tapi tetap melekat pada Tuhan yang adalah sumber berkat, tidak melekat pada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Demikian pula sikap dalam hidup kita. Bila kita diberikan dan diizinkan Tuhan mengalami kekayaan dalam kehidupan kita, kita pun tidak kemudian menjauh dari Tuhan. Kita tetap bergantung pada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang ataupun kekayaan kita. Sebaliknya, ketika Tuhan mengizinkan mungkin kita mengalami keadaan yang susah, miskin, kekurangan, namun di dalam kehidupan kita pun tidak membuat kita kemudian melakukan hal yang salah, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Tetapi kita dapat tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan sambil kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu, sehingga melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami telah belajar lagi dalam hidup ini, agar di tengah kehidupan ini, ketika Tuhan mempercayakan ada kekayaan dalam kehidupan kami tidak berubah setia, tetapi kami tetap dekat dan melekat kepada Tuhan, tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Demikian pula kami terus belajar agar dalam kehidupan kami tidak menetapkan menjadi kaya sebagai sebuah prioritas dalam hidup ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Itulah tujuan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menyatakan pertolongan dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Bukan tentang kaya ataupun miskin, namun dalam hidup ini Tuhan mau kita dapat belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan belajar untuk selalu bersyukur kepadanya, sehingga hidup kita limpah dengan ucapan syukur, dengan rasa aman, sukacita, damai sejahtera. Selamat malam,
Selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.